SKL 8 mendeskripsikan berbagai jenis sumber daya alam, perubahan yang terjadi dalam penggunaannya serta dampaknya bagi kehidupan. Indikator 33 mengidentifikasikan jenis-jenis tanah. Pada indikator ini kita harus membahas jenis-jenis tanah. Jenis-jenis tanah terdiri dari beberapa macam jenis tanah. Ada yang kita sebut dengan tanah humus. Tanah humus adalah tanah yang berada di lapisan atas, warnanya gelap, bersifat gembur, berasal dari pembusukan tumbuh-tumbuhan. Banyak terdapat di hutan tropis. Tanah kapur. Tanah kapur adalah lapisan tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur. Tanah kapur mudah dilalui air dan sedikit mengandung humus. Tanah ini cocok untuk pertumbuhan pohon jati. Tanah gambut. Tanah gambut terbentuk dari daerah rawa, bersifat asam, warnanya gelap, teksturnya lunak dan basah. Tanah ini kurang subur sehingga tidak cocok untuk pertanian. Tanah vulkanik. Tanah vulkanik terdapat di lereng gunung berapi. Tanah ini berasal dari letusan gunung berapi. Tanah vulkanik sangat subur. Tanah vulkanik cocok untuk bercocok tanam. Tanah liat. Tanah liat atau kita sebut juga tanah lempung. Tanah ini sukar dilalui oleh air, mudah dibentuk, biasanya digunakan untuk membuat gerabah atau guci. Tanah aluvial. Tanah aluvial disebut juga tanah endapan. Tanah ini terbentuk dari endapan lumpur yang terbawa air hujan ke dataran rendah. Tanah ini subur karena berasal dari kikisan tanah humus. Tanah ini sangat cocok untuk pertanian. Tanah laterit. Tanah laterit adalah lapisan tanah yang berada di bagian bawah. Tanah laterit tidak subur karena yang tadinya tanah ini subur, mengandung banyak unsur hara, tetapi karena unsur hara ini hilang disebabkan oleh air hujan atau curah hujan yang sangat tinggi, sehingga mengakibatkan unsur hara pada tanah ini menjadi hilang. Maka tanah laterit tergolong tanah yang tidak subur, warnanya pun kemerah-merahan. Tanah potzolik. Tanah potzolik adalah tanah yang berada di pegunungan yang memiliki curah hujan tinggi dan beriklim sedang. Tanah potzolik terbentuk dari batuan yang mengandung kuarsa sehingga warnanya kecoklatan. Tanah potzolik kurang subur karena mineralnya hanyut bersama air hujan. Tanah pasir. Tanah pasir tanah yang mudah dilalui oleh air, terbentuk dari pelapukan batu-batuan tanah pasir ini. Tanah pasir kurang baik untuk pertanian karena sedikit humusnya, tetapi tanah pasir cocok untuk bahan bangunan. Soal yang berhubungan dengan jenis-jenis tanah. Ciri utama tanah pasir adalah, jawaban yang tepat tadi juga sudah kita jelaskan, yaitu jawabannya mudah dilalui air.
Jadi tanah pasir ciri utamanya mudah dilalui air. D jawaban yang